saya di sini berjiwa negara, nasionalisme, merah putih, abdi bela negara, memang mau membela negara Indonesia aja. Oke, Kayu, kemarin Kayu sempat mengatakan apakah emang udah tahu dari awal kalau ini adalah pelantikan gerakan bela negara sebelum kan ini simpang siur kan Miss. Terus kan kemarin Kayu sempat mengatakan kalau masuk ke gerakan bela negara ini ada tesnya juga atau seperti apa? Iya, dites karena untuk bidangnya. Sesuai bidangnya. Kan dalam hal ini nggak mungkin juga Ayu kami tempatkan di posisi misalnya angkat senjata, kan nggak mungkin. Ya sesuai dengan bidangnya dia saja, kreativitas dan kesenian gitu. Berarti memang ada dilakukan tes-tes yang sulit seperti Kayu katakan. Iya, ya, intinya tidak inilah ya. Kita juga tidak menyulitkan. Tapi kan kenapa saya bilang ada tesnya? Karena memang harus di bidang mana aku ditempatkan. Ya. Itu loh. Ditempatkan di mana? Nggak mungkin dong aku ditempatkan di hukum kan, karena bukan saya bukan SH. Itu loh. Ada periode masa jabatan? Ada 2025 sampai 2030. Pak, ini khusus bela negara ini organisasi khusus selebriti atau orang awam juga boleh Pak masuk? Jadi organisasi ini terbuka buat siapa saja. Jadi memang ada beberapa selebriti yang kita tempatkan di tim kreatif, memang sesuai bidangnya. Tapi yang lainnya itu semua umum, siapa saja boleh ikut. Wartawan juga ada yang ikut kok di sana. Jadi ada juga bagian humasnya, banyak bapak wartawan. Kalau teman-teman mau ikut ya, alhamdulillah kita gabung rame-rame. Tapi udah dilantik. Syaratnya apa Pak? Syaratnya punya kemauan itu saja. Syaratnya punya kemauan dan ingin jiwanya membela negara. Karena bela negara itu adalah hak dan kewajiban kita semua kan ya. Nah, itu. Jadi wajib sebenarnya kita semua. Wajib sebagai warga Indonesia. Oke. Pak, alasan sendiri memilih Ayu tadi apa ya? Kita tidak memilih Ayu ya, karena memang Ayu ini temannya dari Mas Sunan dan teman kita juga, siapa saja boleh ikut. Jadi kebetulan di tim kreatif ini bukan hanya Ayu, ada beberapa teman ya, ada Atta Halilintar kalau nggak salah, ada Ferry Irawan, ada juga Kevin Aprilio. Tidak menutup kemungkinan nanti banyak teman-teman yang bergabung lagi. Ya. Teman selebriti yang lain itu juga hadir saat itu atau tidak? Waktu itu hanya aku aja yang hadir, mungkin karena mereka sibuk kali ya. Nah mungkin itu yang digoreng. Karena hanya saya yang datang. Ayu dan saya, siapa lagi? Ferry lagi syuting. Ferry lagi syutingnya Ferry Irawan. Iya. Atta lagi di luar negeri. Iya. Berarti awal mulanya itu diajak Bang Sunan atau gimana sih? Awal mulanya saya diajak Bang Sunan, betul, disematkan nama saya. Tapi ditanya dulu kan harus di bidang apa. Ya itu yang tadi saya bilang, dites apa segala macam. Udah. Lalu masuklah ke bagian bidang kreatif. Ya, kebetulan kan saya juga di gerakan bela negara ini semenjak 2015 ya. Semenjak Bapak Faisal ketua umum kami saat itu masih menjabat sebagai direktur bela negara. Artinya kedekatan saya dengan teman-teman selebriti, public figure itu saya gunakan ya, saya manfaatkan untuk bagaimana bisa menyampaikan program-program dari Kementerian Pertahanan terkait dengan bela negara. Ya, jadi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali, jangan istilahnya cari duitnya sebagai artis, show sana tampil sini dapat duit, udah gitu nggak mau ikut dalam rangka bela negara. Nah di sini juga perlu disampaikan bahwa memang artis-artis yang bergabung semenjak dulu di bela negara itu tidak ada nilai ekonominya sama sekali, atau kita tidak bayar, tapi lebih kepada kita mengetuk atau memanggil mereka untuk sama-sama menyuarakan bela negara, dan alhamdulillah positif ya. Positif. Dan mungkin bakalan kedepannya akan lebih positif lagi, dan makanya pakai uang sendiri pastinya kan gitu kan ya Pak. Itu aja. Bang boleh disebutin nggak sih Bang, selain Kak Ayu tadi public figure-nya ada siapa aja gitu? Ada Pak Sangkar, bisa sampaikan Pak Sangkar. Oke, sekarang di sini anggota saya itu ada Atta Halilintar, ada Kevin Aprilio, Ayu Aulia sendiri, Ferry Irawan. Saya akan rekrut lebih banyak lagi teman-teman artis, tapi bukan asal mau ikutan nggak, gabung nggak, ada tesnya juga. Iya, betul. Ya, dia benar nggak, punya visi misinya, bisa ngebantu nggak visi misi dari ketua gitu. Ya, jadi bukan kita cuma mau bikin rame-rame grup artis, nggak gitu. Ada seleksinya kok. Ya, betul. Iya, setuju. Pernah ada selebriti yang udah ikut tes tapi tidak
Pernah. Tidak lolos. Ya nggak bisa lah diomongin di sini dong. Nanti dipelintir lagi. Pak Faisal, mungkin plus minusnya seperti apa berita Ayu kemarin sampai saat ini? Jadi apa organisasi? Kita ambil positifnya aja ya Pak ya. Jadi begini, Itu ambil positifnya. biasa ya. Jadi pemberitaan itu saat sekarang ini media sosial biasa digunakan oleh pihak tertentu misalnya, atau suka tidak suka itu biasa. Tetapi justru hari ini klarifikasi yang kita butuhkan untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mungkin beda pemahaman. Jadi menganggap seolah-olah Ayu Alia ini adalah tim kreatifnya Kementerian Pertahanan. Padahal tidak. Jadi sudah kita jelaskan, tim kreatif dari Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia yang merupakan organisasi, memang rekomendasi dibentuk oleh Kemhan, tetapi terpisah dari organisasi Kemhan, itu saja, ya. Dan bukan hoax kan? Yang dibilang kan hoax gitu kan? Dan bukan hoax ya Pak? Nggak, ya. Pak Gitu. Faisal, boleh sharing dong kegiatan apa aja yang pernah dilakukan oleh Bela Pernah Negara? dilakukan banyak ya Pak? Ya, jadi Bela Negara itu ada program kegiatan dari Kementerian Pertahanan yang namanya Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Jadi kewajiban dari Kemhan itu adalah menyadarkan semua warga negara Indonesia itu terhadap bela negara. Bela negara itu apa? Bela negara itu adalah kewajiban kita setiap orang untuk menyelamatkan keselamatan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Tidak harus angkat senjata. Jadi justru ancaman yang sekarang itu adalah ancaman yang bukan militer katanya. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu apa? Narkoba, korupsi, pencurian, Seni kemudian budaya. ideologi, Seni ya, budaya. kesenjangan seni budaya dan segala macam. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu kita butuh semua masyarakat ini untuk menyerang itu. Tidak bisa hanya sekelompok orang. Nah, untuk bisa masuk ke masyarakat, kita butuh orang-orang tertentu. Public figure, influencer, wartawan-wartawan juga. Untuk menjadi bagian dari kita, untuk menyebarkan nilai ini kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita sadar untuk memiliki kesadaran untuk membela negara. Ya, itu. Nah, perlu saya tambahkan nih ya, apa yang disampaikan Pak Ketum barusan adalah ini nyata di mana kita bicara bidang kesenian ya. Kita lihat saat ini sudah berapa tahun belakangan ini kesenian ya, baik tari, budaya, lagu, film dari Korea itu masif masuk ke Indonesia, dan tanpa kita sadari anak-anak kita, mungkin cucu kita semua sudah terkontaminasi ya Bapak, dengan gaya pakaiannya ala Korea, dengan gaya tarinya, dengan lagu-lagunya, dengan film-filmnya. Nah, ini yang kami perlu sampaikan ke anak cucu kita bahwa Indonesia itu luas akan keseniannya, ya, tarian budayanya, lagu-lagu daerahnya, pakaian daerahnya. Ini yang kami berkewajiban ya menyampaikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin juga bahkan cucu-cucu kita, bahwa lagu asing, tarian asing, pakaian gaya-gaya asing itu harusnya tidak menjadi apa ya istilahnya, tidak menjadi sesuatu yang dinomorsatukan oleh anak-anak kita. Kita bisa buktikan lah ya, kalau namanya mohon maaf, salah satu grup band Korea yang terkenal itu datang, itu bisa ribuan orang yang nonton. Tapi coba kita perhatikan kalau misalnya ada seni tari budaya, ada lagu-lagu daerah, berapa banyak orang yang menonton. Ya, artinya ini yang harus kita jaga. Setuju. Gitu loh ya, kesenian budaya Indonesia itu sangat banyak. Jangan sampai digradasi oleh budaya-budaya asing. Contohnya ya budaya Korea sudah sangat-sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan kalau saya bilang Bapak izin. Itu namanya bela negara. Ya, Bang, satu lagi deh saya. Apakah bela negara ini bisa dialih tugaskan? Misalnya terkait sekarang kan bencana, ada di mana-mana, perlu penanganan khusus dan juga perhatian dari bukan hanya pemerintah, juga masyarakat. Setuju. Segala macam. Apakah bisa ke arah ke situ juga? Oh iya, itu adalah rencana saya ke depan yang akan ini habis kita ngobrol. Saya sudah ngobrol dengan Pak Sunan. Bahwasanya saya juga akan mau ikut andil gitu untuk turun ke sana gitu, apa bagaimana, atau kita hanya berdonasi saja apa bagaimana, kan gitu kan bisa dibicarakan ya. Kita juga lagi mau rapat seperti itu. Jadi dengan tidak adanya holiday di hidup saya, itu juga saya rasa cukup membela negara ya, karena kan rakyat kita lagi pada kesulitan di sana. Masa saya liburan gitu. Jadi saya di sini berpikir bentuk apresiasi saya bahwasannya oke, saya di rumah aja. Kapan rencananya ke Sumatera?
Secepatnya, pastinya secepatnya. Mungkin setelah liburan ya. Berapa lama itu Mbak Ayu? Setelah liburan, setelah tahun baru mungkin. Iya, setelah liburan, setelah tahun baru. Karena tahun baru kan harus sama keluarga. Gitu. Kalau saya memang nggak mau keluarga. Tentunya membawa bantuan juga. Insya Allah. Oke, cukup itu beda topik ya. Oke, makasih teman-teman. Oke, Ya, satu lagi selamat mungkin sore. di bela negara ini ada bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Oh iya.